Ayo penonton semuanya, selamat bergabung di pos ronda Komplek Cempaka. Malam ini sinyal kita super kenceng. Wah, Gip, keju parut masuk lagi nih dari penonton setia. Dan lihat, ada Gip cabai jendot. Bertubi-tubi lagi. Langsung saya kunyah mentah-mentah demi kalian semua. Ayo kirim lagi sawerannya. Waduh, aromanya ini benar-benar dahsyat Bu Jule. Baunya campur aduk antara wangi keju manis sama sambal pedas sama... Nah, posisinya harus pas begini biar nanti penonton malam bisa lihat jelas kemewahan wajan raksasa ini. Kalau posisinya pas, pasti gift meluncur deras. Pokoknya modal ratusan ribu, pulangnya harus bawa jutaan rupiah. Pansip, tunggu sebentar. Dari tadi Ana perhatikan kamu kok lari-lari di belakang saya sambil bawa keranjang kosong begitu. Memangnya kamu panen sayur di mana sore-sore begini? Aduh, Ustadz, tunggu dulu. Capek juga yang ngejar onto. Ini loh Ustadz, saya sengaja bawa keranjang paling besar dari rumah. Saya kan dengar cerita kalau Bu Jule tiap malam bikin acara makan-makan besar di internet. Nah, saya mikir, daripada sisa makan di wajan raksasanya dibuang-buang, mending nanti habis dia selesai siaran, sayur dan sosisnya boleh saya bawa pulang. Lumayan banget buat stok makan gratis seminggu, Ustadz. Ya ampun Fansip kamu ini ada-ada aja. Itu kan makanan buat konten di internet, dicampur adukan gak karuan. Apa kamu yakin perutmu gak bakalan sakit kalau makan sisa kontennya? Perut Fansip mah kuat Ustadz, yang penting judulnya gratis, sikat aja. Ayo dong, tap-tap layarnya. Jangan lupa kasih giftnya juga ya. Pokoknya nanti malam itu pasti yang paling gongnya. Selamat malam netizen budiman yang baik hati. Kembali lagi bersama Ibu Jule, Ratu Mukbang Ekstrim Komplek Cempaka. Malam ini kita bakalan bikin rekor baru ya. Semua bahan premium sudah siap di wajan. Ayo, mana nih sawerannya? Wah, masuk nih dari akun Mas keren. Makasih banyak ya Mas. Langsung kita cemplungin mie mentahnya ke wajan. Ayo yang lain juga jangan mau kalah. Kirim gift yang banyak ya. Wow, ini gift santan masuk. Gift pare pahit juga masuk. Aduh, ada gift bumbu penyedap juga bertubi-tubi. Kecap manis pun cabai level maksimal. Keju parut, bakso sosis, telur. Wah, semuanya masuk malam ini. Rasakan ini penonton, semuanya dicampur jadi satu. Baunya mantap banget. Astagfirullah Bu Jule, tolong dengarkan saya sebentar. Sudahlah, hentikan cara ini. Gak baik mempermainkan makanan yang merupakan rezeki dari Gusti Allah yang cuma demi mengejar koin digital dan uang saweran belaka. Hidup berlebihan dan serakah seperti ini gak akan membawa berkah untuk keluarga. Aduh, Ustadz men, jangan ceramah di sini dong. Nanti penonton saya pada kabur. Ini namanya bisnis modern, Ustadz. Zaman sekarang nyari uang itu harus kreatif, gak usah ikut campur deh. Wah, ramai banget yang nonton. Ayo para penonton yang ganteng dan cantik, kirim gift tomat lagi yang banyak dong. Biar perpaduan kuah santan maupun cabenya makin merah merona. Biar makin mantap dilihatnya. Jangan pelit-pelit kirim giftnya. Pansip banyak yang ketawa tuh. Oh, masa sih Bu Jule? Seneng sih saya kalau kayak gini. Kamu malah ikutan sih Pak. Waduh, lihat siapa yang lewat di gang sempit kita. Ini dia artis dadakan Komplek Cempaka yang mukanya tiap malam nongol di beranda HP anak saya nih.
Gaya banget ya, belanjanya penuh banget. Tapi kok isinya aneh semua. Ada parang dicampur anggur. Itu mau bikin jamu atau mau bikin racun, Bu Jule? Aduh, Bu Omat yang terhormat, tolong ya mulutnya dijaga dikit. Ini namanya bahan-bahan mahakarya. Orang-orang di internet itu rela bayar mahal buat lihat saya makan campuran ini. Jadi nggak usah sok tahu deh. Halah, mahakarya apanya toh? Cari duit kok, jawabannya mempermalukan diri sendiri begitu. Makan makanan kayak pakan ternak dicampur-campur gak jelas. Cuman demi uang 100 perak dari penonton. Apa kamu nggak takut perutnya meledak atau ususnya melintir? Kalau aku sih enggak ya, harga diri lebih penting daripada uang saweran yang gak seberapa itu. Bilang aja kalau Bu Omat itu iri kan. Iri karena nggak bisa menghasilkan jutaan rupiah cuma modal duduk di depan kamera sambil makan. Udah lah, mending Bu Omat lanjut nyapu aja sana. Urus debu rumahnya sendiri, nggak usah urusin urusan dapur orang lain. Hahaha, ibu-ibu yang lain harus tahu nih. Bu Jule, sini dulu sebentar, mampir sini. Wah, baru pulang belanja buat live nanti malam ya. Kok belinya sosis murahan sama keju parut bungkusan kecil begitu sih? Sini, kalau modalnya kurang, bilang sama aku. Nanti aku pinjamkan uang tunai, biar kamu bisa beli bahan makanan yang agak berkelas dikit, gak malu-maluin kontennya. Terima kasih banyak atas tawaran baiknya, buat yang paling baik sedesa. Tapi maaf ya, saya nggak butuh pinjaman uang. Loh, emangnya kenapa, Bu? Nanti malam kalau siaran saya tembus puluhan ribu penonton lagi, uang sawerannya bisa langsung saya pakai buat beli emas yang jauh lebih tebal dan lebih berkilau daripada yang kamu pakai itu. Beneran saweran kamu bisa sebanyak itu, Bu Jule? Emang semalam dapat berapa sih, Bu? Ya lumayan lah Bu, saya kan udah banyak nih pengalamannya. Jadi banyak yang kasih gift karena bisa narik perhatian penonton. Tapi begini loh Bu, kalau nanti malam kamu beneran dapat uang banyak, boleh gak aku minta tolong dikit? Pinjam dulu uangnya buat nutupin utang aku di tukang sayur sama di tukang kredit panci tuh. Ujung-ujungnya malah minjem duit. Oh, mereka dari kemarin nagih-nagih terus. Aku sampai pusing nih. Tapi ingat ya, ini rahasia kita berdua aja. Jangan sampai ada ibu-ibu yang lain tahu kalau aku punya hutang menumpuk. Wah, ternyata emasnya banyak tapi utangnya juga numpuk ya. Makanya Bu Ati, jangan kebanyakan pamer kalau aslinya pusing mikirin utang. Dadah Bu Ati, saya mau siap-siap dulu ya. Bu Jule, sini dekat sedikit. Aku mau tanya satu hal penting ini. Berita di grup WhatsApp ibu-ibu kompleks sebelah beneran toh? Katanya semalam kamu dapat saweran sampai jutaan rupiah cuma gara-gara makan cabai dicampur melon. Beneran itu Bu? Itu beneran uang asli atau cuma angka pajangan di HP aja Bu? Ya beneran asli lah Bu Fitri. Masa ya settingan? Nanti uang digitalnya tinggal ditransfer ke rekening bank aku. Langsung bisa ditarik tunai buat belanja di warung kamu ini. Wah hebat banget ya. Tapi aku heran kok bisa perut kamu nggak meledak atau minimal mencret-mencret semalaman. Kemarin kan aku lihat kamu nelan puluhan cabai gendot mentah sekaligus. Rahasianya apa sih? Kamu pakai jimat pelindung perut dari dukun ya? Atau minum minyak tanah dulu sebelum live? Aduh Bu Fitri, ini pikirannya kok kuno banget sih. Gak ada jimat-jimatan. Ini namanya totalitas demi tuntutan profesi di internet. Rasa pedes mah gak berasa kalau kita pikirannya fokus ke uang saweran yang terus mengalir. Wah, kalau triknya cuma modal nekat begitu, aku jadi tertarik juga lah. Bagaimana kalau malam ini aku ikutan live juga? Tapi bahannya diganti. Aku mau mukbang sabun colek campur kopi instan biar warung kelontong ini makin rame dan viral. Kira-kira netizen bakal suka nggak ya?
Aduh, terserah Bu Fitri deh. Tapi kalau sampai masuk rumah sakit jangan salahkan saya ya. Ini total belanja berapa? Buruan dihitung ya. Aku mau siap-siap buat nanti malam. Astagfirullahaladzim, Bu Jule baru inget jalan ke masjid kamu. Jam segini baru datang, padahal dari tadi sore suara azan sudah berkumandang. Waktu siaran langsung di internet aja kamu betah berjam-jam sampai tengah malam. Tapi urusan ibadah kok mepet-mepet begini sih? Bu Haji, iya ini saya baru selesai beres-beres rumah buat persiapan nanti malam. Makanya agak telat datangnya. Yang penting kan saya datang ke masjid untuk sholat, Bu. Ya tetap aja nggak elok dilihat warga. Lagi pula konten yang kamu buat itu loh, nggak mencerminkan perilaku wanita soleha sama sekali. Pamer dosa kok bangga di depan kamera. Waktu saya pergi naik haji ke tanah suci dulu ya, makanan di sana itu semuanya berkah dan dihormati. Nggak ada satupun makanan yang ditumpuk-tumpuk terus disiram kecap sama santan mentah kayak kelakuan kamu itu. Kamu nggak takut kena azab apa? Saya kan cuma cari nafkah buat keluarga, Bu Haji. Caranya memang beda dengan zaman dulu. Sekarang kan zamannya udah canggih. Nafkah sih nafkah ya, tapi jangan serakah sampai melampaui batas begitu. Gusti Allah itu nggak suka sama orang yang berlebih-lebihan mempermainkan makanan demi uang. Mending kamu cepet deh tobat sebelum kena tulah dari atas langit. Ingat pesan saya ini ya, mumpung saya ini sudah haji, jadi tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ayo penonton semuanya, selamat bergabung di pos ronda Komplek Cempaka. Malam ini sinyal kita super kenceng. Wah, Gip, keju parut masuk lagi nih dari penonton setia. Dan lihat, ada Gip cabai jendot. Bertubi-tubi lagi. Langsung saya kunyah mentah-mentah demi kalian semua. Ayo kirim lagi sawerannya. Waduh, aromanya ini benar-benar dahsyat Bu Jule. Baunya campur aduk antara wangi keju manis sama sambal pedas sama ada bau terasi-terasinya sedikit. Tapi kok kalau dilihat-lihat bentukannya mirip adonan semen ya. Meskipun aneh, entah kenapa perut saya langsung keroncongan nih. Boleh gak saya minta buahnya 1 biji aja? Jangan disentuh dulu Pak Hansip. Ini makanan khusus penonton yang bayar pakai gift. Kalau mau makan, suruh istri di rumah masak sendiri aja sana. Astagfirullah Bu Jule, ternyata kamu malah pindah tempat siaran ke pos ronda. Tolonglah hentikan perbuatan ini. Makanan itu sejatinya adalah rezeki untuk dinikmati dengan penuh rasa syukur dan adab yang baik, bukan untuk dieksploitasi sampai menjadi pemandangan yang menjijikan begini cuma demi mendapatkan tontonan dan uang instan. Pikirkan kesehatan tubuhmu juga. Aduh, Ustadz tanggung banget ini. Penontonnya lagi ramai-ramainya yang lagi sawer, lagi pada ders ini. Nanti aja ya ceramahnya kalau siaran ini udah selesai ya. Kenapa ini? Kok tiba-tiba getar sendiri? Ustadz, kenapa ini? Kok jadi serem ya? Loh, kok wajin raksasanya bisa jalan sendiri begini? Ini HP-ku yang lagi error atau mataku yang salah lihat ya? Tolong! Siapa yang lagi dorong wajin ini dari belakang? Bu Jule, coba lihat ke belakang sebentar. Itu mie instan, pare, sama potongan susnya melayang-layang berputar di dalam wajan tanpa ada yang menyentuh. Hebat banget teknologi zaman sekarang ya. Bisa bikin trik sulap otomatis begini. Apa ini yang dinamakan teknologi gaib, Bu Jule? Fansip, cepat menjauh dari wajan itu. Mundur sekarang juga. Itu sama sekali bukan trik sulap ataupun teknologi buatan manusia.
Itu peringatan dari alam karena perbuatan berlebihan yang sudah dilakukan malam ini. Bu Jule, matikan HP-mu sekarang sebelum terlambat. Ustadz, Bu Jule malah pergi. Mau kita ikutin? Iya, apaan sih? Ayo kita ikutin Bu Jule. Saya khawatir sama dia. Tolong, siapapun yang ada di kolom komentar, tolong berhenti kirim GIF ya. Aku mohon, ini wajahnya beneran melayang dan ngejar aku terus. Aku nggak bohong. Ini bukan filter internet. Jangan kirim lagi dong, please, tolong. Bu Jule, buang apa itu sekarang juga. Sistem siaran itu yang memanggil bahan-bahan makanan itu terus bermunculan. Matikan siarannya sebelum kami celaka. Aduh, itu bahasa masisnya udah mau tumbuh dari wajan. Bu Jule, awas, geser dikit wajannya ke kanan. Sayang banget kalau makanan sebanyak ini jatuh dan kotor di rumput lapangan. Mendingan ditampung di mangkok saya, lumayan buat lauk sayur atau sarapan besok pagi, kan gratis. Fansip, dalam kondisi genting begini kamu kok masih aja bikin makanan gratisan toh? Astagfirullahaladzim, Fansip, kamu gak apa-apa? Ada yang luka atau patah tulang gak setelah jatuh sekeras itu? Aduh, pinggang saya agak encok dikit Ustadz. Tapi untungnya tomat yang saya injek tadi udah matang dan empuk, jadi gak bikin dahi saya benjol. Malah muka saya sekarang rasanya adem banget, kayak habis maskeran di salon mewah. Aduh, kalian itu ya nggak bisa nolongin saya. Boleh bantuin, kalian malah heboh sendiri. Nah, ketemu juga akhirnya. Kamu kemana aja, Pak? Katanya mau beli basreng dan keripik kaca saya, tapi sampai sekarang belum juga beli. Maaf Mbak Koko, saya nggak tahu cara belinya gimana. Aduh, kok bisa kamu nggak tahu, Pak? Udah berapa kali saya bilang kalau mau beli itu tinggal tap gambar di layar. Tuh, di layar si Koko ada keranjang kuningnya. Aduh, ampun, panas sekali kulitku, mataku perih kena bubuk cabai. Tolong, mataku kemasukan parah, pahit banget ini. Ustadz Men, tolong keluarkan aku dari timbunan ini. Aku nggak kuat lagi. Rasanya badanku panas dan gatal sekali. Aku kapok, aku janji nggak mau kayak gitu lagi. Lihatlah dirimu sekarang, Bu Jule. Ini adalah azab dan peringatan instan atas keserakahanmu. Kamu rela mempermainkan rezeki dari Tuhan, mempercampur adukan makanan sehat menjadi tumpukan menjijikan hanya demi kesenangan duniawi dan mengejar saweran penonton internet. Rezeki yang dicari dengan cara merendahkan berkah makanan seperti ini nggak akan pernah membawa ketentraman, yang ada malah mendatangkan petaka dan rasa sakit seperti yang kamu rasakan sekarang. Saya minta maaf Ustadz Men, saya menyesal, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ustadz Men, Pak Hansip dan seluruh warga kompleks, saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kelakuan saya selama ini.
Saya sadar konten mukbang ekstrim yang saya buat itu keterlaluan dan merusak adab. Hari ini di depan kalian semua, akun live saya sudah resmi saya hapus untuk selamanya. Mulai besok saya cuma mau bikin konten masak-masakan komplek aja yang normal dan sehat, dan hasilnya bakal saya bagi-bagikan gratis buat tetangga kiri kanan yang membutuhkan. Alhamdulillah kalau begitu sudah benar-benar sadar dan mau bertobat. Pintu maaf selalu terbuka bagi mereka yang mau memperbaiki diri. Ingat, rezeki yang sedikit tapi berkah itu jauh lebih menyelamatkan daripada rezeki melimpah yang dicari dengan jalan yang serakah. Buje, jangan marah dulu. Saya bukan maksud mencuri kok. Saya cuma merasa kasihan aja lihat tomat yang satu ini. Teman-temannya kan udah dibersihkan semalam, jadi dia sendirian di sini. Kelihatan kesepian banget. Daripada dia menangis karena ditinggal sendirian, mending saya selamatkan masuk ke keranjang saya toh. Mbak Dela, kamu ngapain rambut saya? Coba kamu jelaskan ke saya, model apaan begini berdiri tegak-tegak kaku kayak antena seragam begini? Aduh Mbak Siska, tolong jangan panik dulu, jangan dikucek dulu matanya. Coba dilihat baik-baik dari sudut pandang seni. Ini tuh model rambut terbaru yang super eksklusif. Seni dari mana Dela? Acara lamaran resmi saya itu cuma tinggal 2 jam lagi. Calon suami sama keluarga besarnya sudah di jalan mau ke rumah saya. Saya Wah, gila sih ini asli. Ini salon baru buka seminggu, omsetnya udah ratusan juta. Cuma bermodal gunting, cat rambut, sama ruko estetik doang. Gampang banget nyari duit zaman sekarang ya. Tapi kalau dipikir-pikir, aku kan gak punya keahlian apa-apa ya. Pegang gunting rambut aja belum pernah. Tapi masa bodoh lah. Zaman sekarang kan ada internet, tinggal buka video tutorial singkat durasi 5 menit juga pasti langsung paham. Orang-orang yang ke salon juga mana tahu aku bisa apa enggak. Yang penting kan tempatnya kelihatan mewah dulu. Oke fix, aku harus buka salon juga minggu depan. Pokoknya mau kayak mendadak, titik. Besok aku harus ke percetakan dulu buat bikin spanduk dan yang lainnya. Oke, aku harus edit dulu nanti spanduk atau brosurnya kayak gimana. Yang gampang kita bikin brosurnya aja dulu. Mas, tolong cetakin spanduk yang paling gede ya, bahannya yang paling bagus. Jangan yang gampang robek kalau kena hujan di bagian tengahnya. Tulisannya harus gede dan tebal. Salon premium hasil setara artis. Oh iya, di bawah tulisan itu tolong pajang foto-foto model rambut yang barusan aku kirim ke WhatsApp masnya ya. Wah, Mbak Dela, ini foto-foto hasil potongannya bagus banget ya. Halus banget potongannya, berkilau lagi warnanya. Ini asli hasil karya Mbak sendiri. Nggak kayak editan Google sih kalau dilihat sekilas. Ya ampun mas, jangan meragukan kemampuan saya dong. Saya ini udah berpengalaman bertahun-tahun di dunia persalonan tahu. Udah langganan artis ibu kota juga sebenarnya. Cuma saya pengen buka cabang baru aja di kampung ini, biar warga sini bisa ngerasain rambut kelas atas. Pokoknya masnya bikin yang paling mantap dan kelihatan profesional ya. Jangan sampai ada warna yang pudar. Ya udah, tapi saya nggak bisa janji selesai sekarang ya. Palingan juga besok atau 2 hari. Lama kalau besok, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting udah harus selesai. Nih uangnya, jangan sampai jelek ya. Iya, tenang aja, tetakan di saya tuh nggak pernah gagal.
Atik, coba lihat ini deh. Ada salon baru buka dekat rumah kita. Tulisannya kok mentering banget. Hasil setara artis. Kira-kira beneran bagus gak ya? Kebetulan rambutku sudah kepanjangan dan uban sudah mulai kelihatan nih. Iya Bu Ningsih, foto-foto di brosurnya sih meyakinkan banget. Model rambutnya anggun-anggun kayak orang di TV. Tapi harganya kok lumayan ya buat ukuran kampung kita. Halo ibu-ibu cantik, ayo silakan mampir ke salon baru saya. Kebetulan hari ini lagi ada promo pembukaan loh. Jangan khawatir soal harga, karena teknik yang saya pakai ini diadopsi langsung dari tren luar negeri. Oh iya Mbak. Iya, dijamin ibu-ibu begitu keluar pintu salon ini penampilannya langsung berubah mirip artis papan atas. Gak bakal nyesel deh daripada potong ditempel biasa yang modelnya jadul. Mending coba gaya modern di sini. Ayo masuk, silakan coba. Nanti aja ya deh, saya belum masuk di rumah. Saya duluan ya. Saya juga Mbak. Mungkin besok atau lusa saya kesininya. Saya duluan ya Mbak. Astaga, Mbak Dela, ini apa-apaan? Coba lihat di cermin ini, kenapa rambut saya potongan jadi hancur kayak gini? Ini mah mirip sapu injuk bertingkat yang sudah rusak. Padahal dari awal saya kan mintanya model layer yang anggun dan jatuh. Kenapa jadinya malah kaku dan petak-petak begini? Wah, Mbak Tori jangan sembarangan nyalahin pelayanan saya dong. Potongan saya ini udah sesuai standar internasional ya. Masalahnya itu bukan di gunting saya, tapi di tekstur rambut Mbak Tari sendiri yang emang dasarnya udah rusak, kering, dan kaku kayak sapu ijuk. Mau dibawa ke salon luar negeri sekalipun, kalau dasarnya rambut Mbak begini, ya hasilnya bakal tetap begini. Hei, rambut saya sebelum kesini itu halus ya. Jangan bikin alasan yang gak masuk akal deh. Pokoknya saya gak mau tahu. Mbak Dela harus tanggung jawab benerin rambut saya sekarang juga. Nggak bisa begitu dong. Waktu dan tenaga saya udah habis buat potong rambut Mbak dari tadi. Saya nggak terima komplain karena ini murni kesalahan jenis rambut Mbak sendiri. Sini, cepet bayar penuh bayarnya. Jangan coba-coba mau kabur tanpa bayar ya. Saya pastikan yang terakhir kali saya datang ke sini nggak akan sudi saya ke sini lagi. Ya terserah, itu sih hak kamu. Saya kan cuma menjalankan bisnis. Lagian nggak akan rugi juga kalau kamu ke sini lagi. Ya ampun Tari, kamu itu kenapa sih dari tadi sibuk bener megangin kunciran rambut? Terus itu, aduh maaf ya, kok model rambut kamu kelihatan aneh banget hari ini. Potongannya petak-petak kasar begitu, persis kayak habis digigit tikus atau dipotong pakai gunting rumput. Ih, jangan diingetin lagi deh Bu Ningsih, aku tuh jengkel setengah mati ini. Kamu tahu kan salon baru yang spanduknya gede banget di depan itu? Nah ini semua gara-gara kelakuan si Dela, pemilik salon abal-abal itu. Wah, Mbak Tari, potongan rambut di tempat Mbak Dela yang katanya premium setara artis itu ya? Iya Pak, katanya premium setara artis, padahal jong banget. Aku kan mintanya model layer kekinian dilihat anggun, malah dibikin mirip sampo ijuk begini. Yang bikin makin naik darah, si Dela itu bukannya minta maaf, malah nyalahin tekstur rambut aku yang katanya emang bawaan dari lahir. Mana mintanya banyak penuh lagi, nggak mau rugi banget dia. Serius kamu Tari, untungnya kemarin aku nggak jadi masuk ke sana. Padahal spanduknya meyakinkan banget, pakai foto model-model bule segala. Pokoknya kamu, keluarga kamu sama tetangga-tangga kita yang lain jangan pernah deh ada yang injakin kaki ke salon itu. Penipu besar itu si Dela, cuma modal nekat tapi nggak bisa motong rambut sama sekali. Untung aja aku nggak jadi ke sana.
Astaga naga, Mbak Dela, kamu ini niat nyemir rambut saya atau mau ngajakin saya main badut sih? Coba kamu lihat ini, saya kan dari awal bilangnya minta warna coklat natural yang kalem. Kenapa rambut saya sekarang malah mirip kulit semangka begini? Hijau, merah, hitam, belang-belang, berantakan begini. Bagaimana caranya saya mau pergi arisan besok sore? Bisa-bisa saya jadi bahan ketawaan satu kecamatan. Duh, Bu Ida, tolong tenang dulu dong. Jangan langsung teriak-teriak begitu. Justru perpaduan warna yang begini ini lagi hits banget di Paris tahu. Namanya gaya multicolor abstrak. Artis-artis di luar negeri malah antri wear mahal buat dapetin model kayak begini. Paris dari mana? Jangan yang cerita deh. Ini mah namanya gagal total. Masa warnanya gak rata begini? Kayak anak kecil lagi cat-cat tembok pakai cat minyak. Bu Ida ini dikasih tahu yang benar malah nggak percaya. Masalah warnanya jadi belang begini itu karena pigmen rambut Ibu Ida aja yang gak kuat terima vitamin dan formula premium dari produk salon saya. Rambut ibu yang nolak warnanya, bukan saya yang salah ngecat. Jadi karena obat salon saya yang mahal ini udah habis dipakai ke rambut ibu. Pokoknya saya nggak mau tahu, ibu tetap harus bayar penuh biayanya sekarang juga. Gak ada diskon-diskonan. Benar-benar keterlaluan ya kamu Dela. Ya udah, ini saya bayar. Tapi ingat ya, ini bakal jadi kali pertama dan terakhir saya sudi menginjakkan kaki di salon penipu ini. Gak apa-apa deh dia marah, yang penting aku dapat uang. Kemarin rambut aku kayak sapu injuk, sekarang pas bangun tidur jadi kribo kayak gini. Aku malu banget. Teman-teman lihat tuh, ada kribo raksasa duduk di bangku kayak permen kapas berjalan yang warnanya hitam. Pergi kalian, jangan lihat-lihat. Ya Tuhan, apes banget nasib gua hari ini. Ini Tori, astaga, Tori, kamu kenapa menangis di sini? Terus, waduh, rambut kamu kenapa bisa jadi mekar bulat segede lem begini? Kamu habis ikutan acara komedi di TV? Nggak usah ngeledek deh mbak, aku tuh lagi sedih banget. Ini semua gara-gara tergiur sama spanduk salonnya si Dela. Aku kan datang ke sana cuma minta rapihin biar kelihatan anggun pas menghadiri acara nikahan sepupuku. Hah? Jadi ini hasil kerjaan salon premiumnya si Dela itu? Kok malah jadi kayak begini bentukannya? Iya, kemarin rambut aku kayak sapu injuk, sekarang malah rambutku langsung mengembang drastis kayak busa kasur. Waktu aku komplain, si Dela dengan santainya malah bilang kalau kulit kepalaku terlalu panas, makanya obatnya bereaksi berlebihan. Dia sama sekali nggak mau disalahin, malah tetap nagih duit penuh. Aku malu banget mbak, gimana caranya aku datang ke pesta besok kalau penampilanku jadi bahan tertawaan anak-anak kecil begini. Dela bener-bener jahat banget merusak rambut orang. Mbak Dela, kamu ngapain rambut saya? Coba kamu jelaskan ke saya, model apaan begini berdiri tegak-tegak kaku kayak antena seragam begini? Aduh Mbak Siska, tolong jangan panik dulu, jangan dikucek dulu matanya. Coba dilihat baik-baik dari sudut pandang seni. Ini tuh model rambut terbaru yang super eksklusif. Seni dari mana Dela? Acara lamaran resmi saya itu cuma tinggal 2 jam lagi. Calon suami sama keluarga besarnya sudah di jalan mau ke rumah saya. Saya datang ke sini minta disanggul modern yang anggun. Kenapa malah dibikin bertanduk 5 begini? Gimana caranya saya ketemu calon mertua pakai rambut gila kayak gini? Duh, Mbak Siska ini nggak paham tren modern ya? Ini namanya gaya futuristik avant-garde. Sengaja saya bikin berdiri tegak 5 tanduk begini. Artinya lambang keberuntungan buat kehidupan pernikahan Mbak nanti. Dijamin deh, begitu calon suaminya lihat Mbak masuk ke ruangan, dia pasti bakal langsung terpana dan nggak bisa kedip semalaman karena penampilannya beda dari yang lain. Terpana karena aneh maksud kamu? Ini mah namanya merusak hari bahagia saya. Kamu bener-bener penipu ya Dela. Kemampuan nol besar tapi berani-beraninya buka salon dengan nama premium.
Hahaha, lihat itu. Coba kalian lihat ke arah jalanan. Itu si Siska, anaknya Pak Bambang kan? Kok kepalanya ada antenanya begitu, kayak alien di film-film fiksi ilmiah. Astaga Siska, kamu kenapa begitu bentukannya? Padahal baju kebayamu udah cantik banget loh. Itu rambut kamu kenapa bisa sampai dihinggapi burung pipit begitu? Dikira ranting pohon kering apa ya? Hahaha. Hoho, tolong jangan ketawain. Saya malu banget. Ini semua gara-gara salon penipu si Dela. Rambut saya rusak total, padahal ini acara lamaran saya. Waduh, si Dela lagi korbannya. Parah banget itu anak. Kemarin si Tari dibikin kayak sapu ijuk, sekarang kamu dibikin jadi sarang burung berjalan. Hahaha. Awas kamu ya Dela, saya nggak bakal tinggal diam. Hari bahagia saya hancur gara-gara kebohongan kamu. Ya Tuhan, Siska, kamu kenapa kok rambut kamu kayak gitu? Kamu diam deh Mbak, kamu pasti mau ngeledik juga kan? Enggak kok, saya cuma kaget aja. Nih buat kamu biar kamu gak sedih ya. Makasih ya Mbak, kamu baik deh. Tahu aja kalau saya suka banget basreng dan keripik kacang kamu. Nanti saya beli deh ya. Iya, nanti kamu bisa beli. Belinya tinggal tap gambar di layar ya. Udah, kamu jangan nangis lagi. Wah, teman-teman, lihat ada monster pengering rambut lewat. Salam berjalan lewat, tangkap tukang bohong. Tante Dela penipu. Rambut orang dibikin rusak terus malah kabur. Ayo kejar, jangan sampai lolos. Salon berjalan lewat. Duh, anak-anak nakal ini ngapain sih pakai ngejar segala? Minggir kalian semua, jangan menghalangi jalan. Awas ya kalau sampai motor saya lecet. Loh, dulu mau kabur kemana kamu? Makanya kalau kau bisa motong rambut jangan sosokan buka salon kelas artis. Malam-malam di satu kampung aja kelakuan kamu itu. Berisik semuanya. Ini kendaraan masa depan tahu. Sialan, kenapa jalannya sempit banget? Malah jadi tontonan gratis satu kampung begini sih. Tolong minggir. Mau kabur kemana kamu Dela? Lihat ini bukti kebiadaban tangan kamu yang katanya setara artis. Kamu harus tanggung jawab sekarang juga. Iya, kembalikan uang kami. Rambut saya belang-belang kayak semangka begini gara-gara obat murahan kamu. Kamu udah nipu satu kampung. Hei, denger ya semuanya. Gak usah bikin fitnah di sini. Dasar kalian aja yang gak tahu tren modern. Itu murni karena jenis rambut kalian sendiri yang emang udah rusak dari sananya. Salon saya ini premium, jadi jangan salahkan pelayanan saya kalau rambut kalian yang menolak formula mahal saya. Bohong. Kamu sengaja pasang foto editan di Google spandukmu biar penipu kami. Hari lamaran saya hancur total gara-gara kamu Dela. Tunggu, ada apa ini? Kok anginnya kencang banget tiba-tiba? Lah, itu kenapa papan nama salonku bisa meleng begitu? Kok arahnya kayak mau nyerang aku? Rasakan itu Dela, itu karma karena kamu sudah menyiksa kami dengan uang. Tolong, papan itu ngejar aku, ampun, jangan mendekat. Ampun ya Tuhan, aku salah, aku emang bohong, aku nggak bisa potong rambut, uang kalian bakal aku balikin. Tolong ampuni kesombongan aku. Bagus sekali Dela, sudut kemiringan guntingnya dipertahankan ya. Tarikan rambutnya jangan terlalu kencang supaya layernya jatuh dengan natural. Kamu sudah menunjukkan banyak kemajuan bulan ini. Baik Bu Maya, terima kasih banyak bimbingannya. Saya bakal terus latihan biar nggak salah potong lagi. Tari, sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Batari udah sudi datang jauh-jauh ke tempat kursus ini buat jadi model praktis saya. Padahal dulu saya sudah merusak rambut Mbak sampai kayak sapu ijuk. Saya benar-benar minta maaf ya Mbak.
Sudahlah Dela, kejadian yang lalu nggak usah terus-terusan disesali sampai bikin kamu terpuruk. Kami semua warga kampung sebenarnya sudah memaafkan kamu kok. Apalagi pas melihat kamu beneran niat tutup salon abal-abal itu, mengembalikan sisa uang yang kamu bisa, dan sekarang malah mau berjuang belajar dari nol lagi di sini. Iya Mbak Tari, kejadian aja Bapak nama waktu itu bener-bener menampar ego saya. Sekarang saya baru sadar sepenuhnya kalau mau buka usaha itu modal nekat dan bohong doang gak bakal bertahan lama. Ujung-ujungnya cuma bawa rasa malu yang luar biasa dan kehilangan kepercayaan orang banyak. Rezeki yang berkah dan baik itu harus dijemput dengan kejujuran, kerja keras, dan kemauan buat terus belajar dengan benar sebelum kita melayani orang lain. Nah begitu dong, itu namanya Dela yang punya masa depan cerah. Potongan rambut kamu yang sekarang ini beneran bagus loh, saya suka banget. Nanti kalau kamu sudah lulus kursus ini dan punya sertifikat resmi, saya pasti bakal jadi pelanggan pertama yang antri di salon baru kamu yang jujur. Siap Mbak Tari, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya janji nggak akan mengecewakan Mbak Tari dan warga kampung lagi. Loh, Pak Bambang, kok loker aku duluan yang diperiksa? Aku salah apa ya, Pak? Perasaan kunci lokerku aman-aman aja di kantong dari pagi. Maaf ya Rin, ini cuma prosedur resmi dari Pak Manajer. Tolong tas besar kamu ini dikeluarkan, saya mau periksa isinya sekarang juga. Tuh kan, apa aku bilang kemarin sih? Pasti ada yang gak beres, makanya Pak Bambang langsung ngincer loker dia. Duh, aku jadi ikutan jantungan begini. Ketemu Pak Bambang, ini dia barang bukti. Aduh, pinggangku rasanya mau copot mbak. Mana malam ini giliran ngitung sisa kas lagi. Makanya kamu itu kalau kerja jangan dibawa stres, Siti. Udah, mending kamu pergi aja ke toilet dulu sana, cuci muka, biar aku aja yang selesain. Serius Mbak Lilis? Duh, baik banget sih. Tapi apa nggak ngerepotin? Soalnya Pak Bambang dari tadi liatin kita terus di depan pintu. Aku agak sungkan. Aman itu, Pak Manajer kan tahu kalau aku ini senior yang paling peduli sama kalian. Lagian, biar kerjaan toko kita cepet beres kan. Sana ke toilet dulu sebelum makin larut. Ya udah, aku titip mesin kasirnya dulu ya sebentar ya Mbak. Makasih banyak Mbak Lilis. Pak Bambang, ini laporan kas kecilnya dikit lagi beres ya Pak. Bapak duluan aja ke ruangan kalau mau beresin berkas toko. Oke Lilis, tolong rekapnya disinkronin ya. Saya masuk ke dalam dulu. Bagus kerja kamu, selalu bisa diandelin. Bagus, matamu bagus. Kesempatan ini namanya. Lumayan buat nambah-nambah jajan besok. Masuk kantong dulu ya. Gimana Mbak? Udah selesai semua hitungnya? Udah dong, semuanya sinkron kok. Besok jangan lupa ya, kita harus siap-siap karena kayaknya bakal ada pengecekan berkala buat produk kosmetik di lorong sebelah. Rin, kamu ada rencana liburan akhir tahun ini nggak? Aku kepikiran mau ke pantai deh, tapi nunggu bonus toko cair dulu. Duh, boro-boro mikir liburan Mbak Lilis, cicilan motorku aja masih banyak ini. Itu di keranjang stock question yang di bawah kayaknya kurang deh Rin. Boleh tolong ambilin keranjang baru nggak? Mumpung si Dika lagi sibuk di sana, biar sekalian kamu mintain data terbaru. Oh, iya kak, oke deh, aku kesana dulu sebentar ya Mbak. Mumpung si Dika posisinya ngebelakangin aku, terus si Rina juga lagi jalan. Ini dia yang aku tunggu-tunggu. Masuk dulu ya pinter, wanginya wangi duit ini mah kalau dijual lagi. Mbak Lilis, area kosmetik udah dicek semua Mbak. Dika, agetin aja. Semua kosmetik aman terkendali kok, tenang aja. Mbak Lilis lagi apa? Kenapa parfum di sekitar sini menyengat banget ya? Ngapain kamu di sini? Kurang kerjaan banget. Lagian ini kan koridor kosmetik, wajar wangi dong.
Aku cuma mau promosiin keripik kaca dan basringku aja Mbak. Semuanya wajib dibeli. Sebagai penangkal rencana busuk Mbak Lilis. Caranya gampang kok Mbak. Tinggal di-tap-tap layarnya aja, terus bayar dan tunggu sampai-sampai. Nggak perlu nunggu sampai ketiban rak. Pokoknya tinggal di-tap-tap layarnya aja. Aku pergi dulu deh Mbak. Mau lanjut promosi lagi. Dadah. Sumpah, sambal buatan ibumu ini juara banget, Rin. Enak aja, bayar dong. Minimal es teh manis kek. Duh, kalian ini masih bisa ketawa-ketawa ya. Aku malah udah gak selera makan dari pagi tahu. Kenapa Mbak Lilis? Kok mukanya kusut begitu? Kayak baju belum disetrika sebulan. Kalian belum dengar desas-desus dari kantor pusat ya? Manajemen lagi pusing 7 keliling karena kosmetik mahal sama uang kas sering tekor belakangan ini. Hah? Serius Mbak? Duh, kalau ada yang selisih uang lagi, bisa-bisa gajiku dipotong habis dong. Makanya Siti, tapi kalau menurut analisis tajamku sih, ini pasti kelakuan orang dalam. Pelakunya pasti sengaja cari titik buat CCTV. Kok tega banget sih? Padahal kita kan cari duitnya bareng-bareng di sini. Bener kata Mbak Lilis, berarti pelakunya paham banget seluk-beluk toko kita. Nah, makanya kita harus waspada, jangan sampai malah kita yang dituduh nanti. Oh iya, ngomong-ngomong soal sidak, besok pagi Pak Bambang mau panggil aku sama bagian keamanan ke ruangannya. Mending kalian siap-siap mental aja dari sekarang ya. Pusing saya, ini grafiknya kenapa bisa terjun bebas begini? Uang kas tukar terus, kosmetik bermerek pada gaib. Kamu gimana sih monitornya, Ron? Ampun Pak, saya udah cek fisik ketat banget di pintu keluar setiap jam pulang. Semua karyawan saya geledah tasnya, tapi hasilnya nihil. Pak Bambang, mohon maaf ya sebelumnya. Kalau pemeriksaan di pintu keluar selalu aman, berarti barangnya keluar lewat jalan lain atau disembunyikan di tempat yang gak bakal Bapak periksa pas jam pulang. Maksud kamu gimana, Lis? Kamu tahu sesuatu? Jangan setengah-setengah kalau ngomong. Ini toko bisa bangkrut kalau begini terus. Sebenarnya aku nggak mau seujun ya Pak, tapi sebagai senior, aku kan sering pulang paling akhir. Beberapa minggu ini, aku sering banget lihat Rina bolak-balik ke area loker karyawan sebelum jam toko tutup. Rina, anak kasir yang kelihatannya pendiam itu Mbak Lis. Iya Roni, nah yang bikin aku curiga, dia itu sering bawa tas kerjanya yang besar ke kamar mandi. Pas ditanya, bilangnya cuma mau ambil tisu. Tapi masa iya ambil tisu harus bawa tas segede gaban? Curiga aku, jangan-jangan dia taruh barangnya di loker dulu, baru dibawa pulang. Rina ya, padahal anaknya rajin, tapi bukti laporan ini nggak bisa bohong. Kerugian kita udah jutaan, Ron. Kamu tahu apa yang harus kita lakukan kan? Siap Pak, saya akan pantau gerak-gerik di sekitar loker karyawan. Bagus, semuanya lagi sibuk melayani pelanggan di depan. Si Roni Satpam juga pasti lagi sibuk jaga parkiran yang penuh. Ini dia momen emas buat mengeksekusi rencana jeniusku. Maaf ya, parfum cantik, kamu harus jadi pemeran utama malam ini buat gantiin posisiku. Harusnya kamu bikin wangi badan, tapi kali ini kamu bakal bikin nasib orang lain jadi busuk. Untung aja kemarin pas di ruang istirahat, si Rina teledor banget ninggalin kunci lokernya di atas meja makan. Otak cerdas Lilis langsung bertindak cepat menduplikatnya ke tukang kunci depan pasar. Cuma modal Rp10.000, tapi hasilnya luar biasa akurat. Klik, nah kan terbuka dengan sangat mulus tanpa drama hambatan sama sekali. Memang bakat terpendamku ini kalau urusan begini mah gak perlu diragukan lagi. Wah, tas si Rina ini isinya banyak banget. Ada dompet, kosmetik murah, sampai ada bungkus gorengan sisa siang tadi pula. Dasar anak gak modal, pantas saja gampang dijadikan tumbal kelakuanku. Masuk yang rapi di sini ya sayang, jangan sampai goyang atau kelihatan menonjol dari luar. Nah, posisinya udah pas banget tersembunyi di balik tumpukan mukena dan dompet koinnya.
Beres, sekarang tinggal kembaliin posisi gemboknya biar kelihatan alami. Besok pagi tinggal tunggu kejutan besar dari Pak Bambang pas inspeksi mendadak. Aku harus pura-pura datang paling awal biar bisa menyaksikan pertunjukan komedi gratis ini dari barisan paling depan. Perhatian semuanya, karena kehilangan barang makin parah, pagi ini saya memutuskan buat mengadakan inspeksi mendadak ke semua loker tanpa terkecuali. Rani, langsung buka loker nomor 12 punya Rina. Loh, Pak Bambang, kok loker aku duluan yang diperiksa? Aku salah apa ya, Pak? Perasaan kunci lokerku aman-aman aja di kantong dari pagi. Maaf ya Rin, ini cuma prosedur resmi dari Pak Manajer. Tolong tas besar kamu ini dikeluarkan, saya mau periksa isinya sekarang juga. Tuh kan, apa aku bilang kemarin sih? Pasti ada yang gak beres, makanya Pak Bambang langsung ngincer loker dia. Duh, aku jadi ikutan jantungan begini. Ketemu Pak Bambang, ini dia barang bukti parfum mahal yang dilaporkan hilang kemarin. Masih disegel rapi di dalam kompartemen tasnya. Ya ampun Rina, jadi beneran kamu yang ngambil barang-barang toko selama ini? Tega banget kamu Rin. Sumpah Pak, demi Tuhan aku gak pernah ngambil parfum itu. Aku bahkan gak tahu kenapa barang itu bisa ada di dalam tas aku. Tolong percaya sama aku Pak, aku difitnah. Ya ampun Rina, kamu kok nekat banget sih? Padahal kalau kamu lagi butuh uang atau apa kan bisa ngomong baik-baik sama aku. Kenapa harus jadi begini Rin? Duh, hatiku rasanya hancur banget lihat sahabat sendiri begini. Udah cukup, buktinya udah jelas terpampang nyata di depan mata kepala saya sendiri. Rina, kamu gak bisa mengelak lagi dengan air mata palsu itu. Lilis, ikut saya ke ruangan manajer sekarang. Kita urus surat pemecatan anak ini biar sekalian beres hari ini juga. Buruan ditandatangani surat pemutusannya Rina. Manajemen retail kita nggak bisa menoleransi tindakan kriminal seperti ini. Beruntung saya nggak langsung melaporkan kamu ke kantor polisi. Jadi tolong hargai kebaikan saya. Pak Bambang, tolong Pak, demi Tuhan Yesus, aku beneran gak tahu kenapa barang itu ada di dalam tas kerja aku. Selama 2 tahun aku kerja di toko retail ini, aku selalu jujur Pak. Masa depan aku bisa hancur kalau diberhentikan gak hormat begini. Udah Rina, mending kamu ikhlas aja dan tanda tangan. Mengakui kesalahan itu jauh lebih kesatria daripada kamu terus-terusan bersumpah palsu begitu. Malah bikin Pak Bambang makin kecewa. Aku sebagai senior kamu juga ikut malu dan sedih banget lihat nasib kamu berakhir tragis kayak gini. Aku gak salah, Mbak Lilis. Tuhan pasti beli semuanya dan gak tidur. Ya udah, kalau emang ini jalan hidupku, aku pamit pulang dulu. Terima kasih atas kejujuran dan kejelian kamu selama ini ya Lilis. Kalau bukan karena laporan analisis kamu kemarin, si pencuri ini pasti masih bebas berkeliaran menguras toko kita. Kamu memang karyawan senior yang paling bisa diandalkan di toko retail ini. Pak Bambang, ini udah jadi kewajiban aku sebagai karyawan yang sayang sama toko ini kok Pak. Aku cuma mau lingkungan kerja kita bersih dari orang-orang bermuka dua yang suka merugikan perusahaan. Bagus, pertahankan terus kinerja kamu ya Lis. Sekarang kamu tolong bantu awasi anak-anak lain di lantai toko ya. Sementara saya mau rapikan berkas kasus ini dulu. Iya Pak, aku pamit makan siang dulu ya Pak. Udah Rin, diminum dulu teh manisnya biar dadamu plong. Dari tadi ibu perhatiin kamu nangis terus sampai hidungmu merah begitu. Ada masalah apa sebenarnya di toko? Aku dipecat gak hormat hari ini Bu Retno. Pak Bambang menuduh aku mencuri parfum mahal toko karena barangnya mendadak ada di dalam tas kerja aku pas sidak tadi pagi. Padahal sumpah demi apapun aku gak pernah menyentuh parfum itu Bu.
Astagfirullah, ya ampun Rin, ibu tahu banget kamu itu anak baik. Udah 2 tahun sering makan di sini, tapi selalu jujur kalau bayar kembalian. Kok bisa-bisanya barang itu ada di dalam tas kamu? Aneh banget ini namanya. Aku juga bingung, Bu. Tapi kemarin pas jam istirahat siang aku sempat teledor ninggalin kunci loker di atas meja makan ruangan karyawan. Aku curiga ada orang lain yang sengaja duplikat kunci itu lalu menjebak aku biar dia aman dari kejaran manajemen. Rin, dengerin ibu ya, hidup di dunia ini memang kadang penuh fitnah dari orang-orang sirik. Tapi kamu harus ingat, keadilan Tuhan itu nggak pernah tidur. Jalannya sering kali nggak terduga. Dan sepintar-pintarnya orang menyimpan bangkai, baunya pasti bakal tercium keluar dari suatu hari nanti. Iya, Bu Retno, aku cuma bisa berdoa semoga kebenaran cepat terungkap dan nama baik aku bisa bersih lagi. Soalnya kalau begini terus aku bakal susah cari kerja di tempat lain dengan cap sebagai pencuri. Nah gitu dong, harus optimis. Oh iya, kamu tahu nggak? Barusan ibu dengar kabar selentingan kalau dari pagi toko retail kamu itu mengadakan audit besar-besaran dan hitung ulang semua stok di gudang utama. Mending kamu pantau aja terus kabarnya dari Siti lewat HP kamu itu. Mampus aku, kenapa tim audit pusat mendadak datang siang ini sih? Kalau kardus-kardus yang berisi sisa kosmetik mahal sama amplop kasir kosong ini nggak aku geser ke pojokan, bisa langsung tamat riwayatku hari ini. Hoi Mbak Iris, kamu ngapain manjat-manjat tinggi begitu sendirian? Itu rak besi yang di pojok itu udah rapuh banget tiang penyangganya. Belum sempet aku benerin bautnya kemarin tahu. Dika, nggak apa-apa kok. Ini aku cuma mau bantu rapihin kardus stok sabun biar kelihatan rapi. Pas tim audit datang nanti, kamu fokus aja nyatet di situ sama Siti. Jangan pikirin aku. Tapi itu tangganya goyang-goyang loh Mbak. Mending turun aja biar si Dika aja nanti yang pakai alat pengaman buat pindahin barangnya. Halah, kelamaan kalau nunggu Dika. Sedikit lagi sampai kok. Aduh, kok kardus yang ini berat banget sih? Pegangan besinya malah nyangkut ke tali tas aku lagi. Ada apa ini ribut-ribut? Lilis, turun kamu dari situ. Bahaya banget tindakan kamu. Kenapa nggak minta bantuan Roni aja? Waduh, Pak, tangganya geser. Tolong, ini tiang raknya besinya malah ikut goyang parah. Roni, tolong tangkap aku, Roni. Waduh, Mbak Elis, jangan lompat ke arah saya. Itu rak besinya mau ambruk beruntun. Awas semuanya menjauh dari lorong pojok sekarang. Astaga, ini kan barang-barang toko kita yang hilang selama sebulan ini. Kenapa bisa tumpah dari atas rak pojok ini? Pak Manajer, coba lihat. Ini kan amplop kas yang hilang 1 minggu lalu. Pak, ada tulisan tanggal dan nama Mbak Lilis di pojok amplopnya. Ya ampun, itu tas kerja milik Mbak Lilis kan? Lihat itu, gantungan namanya masih menempel jelas banget. Berarti semua barang curian ini disimpan di dalam tas dia. Bukan Pak Bambang. Dika, Siti, dengerin aku dulu. Ini pasti ada yang sengaja menjebak aku. Rak besi ini kan udah lama nggak diurus. Mungkin tikus-tikus gudang yang mengumpulkan barang-barangnya di sini. Tikus gudang mana yang doyan pakai kosmetik mahal bermerek begini, Mbak Iris? Mana ada tikus pakai tas kerja bermerek lengkap dengan nama kamu? Kamu jangan bikin lucon yang gak lucu ya di situasi begini. Tikus nggak bisa memanipulasi buku laporan kasih, Lilis. Jadi selama ini kamu yang maling, tapi kamu malah menuduh Rina sampai dia saya pecat gak hormat. Kurang ajar sekali kamu ya. Ampun Pak Bambang, tolong kasih aku kesempatan penjelasan dulu Pak. Aku hilap, aku cuma tergiur karena melihat pengawasan toko kita agak longgar belakangan ini Pak. Kamu benar-benar keterlaluan, Mbak. Kasihan si Rina, nangis darah kemarin pas keluar dari toko ini karena fitnah keji kamu. Roni, hubungi Rina sekarang juga lewat telepon. Suruh dia datang ke toko retail ini detik ini juga. Kita harus selesaikan urusan pemecatan salah sasaran ini dan bersihkan nama baiknya di depan semua orang siang ini.
Detik ini juga kamu Lis saya pecat secara nggak hormat dari toko retail ini. Surat pemecatan kamu udah sah dan nggak ada pesangon spesial pun. Rina, tolong aku Rin. Bilang sama Pak Bambang kalau kamu maafin aku. Aku hilap Rin. Maaf ya Mbak Lilis, kemarin pas aku nangis darah memohon mom di depan loker, apa Mbak Lilis ada belas kasihan sama aku? Enggak kan, malah Mbak Lilis peluk-peluk aku sambil senyum licik. Sekarang nikmati aja buah dari perbuatan Mbak sendiri. Rasain tuh, kemarin so jadi pahlawan kesiangan, ternyata musuh dalam selimutnya ya kamu ini Mbak. Makanya kalau mau pasang susuk muka ramah, hatinya juga dibersihin, Mbak. Pak Bambang, tolong Pak. Kalau aku dipecat nggak hormat begini, rekam jejak aku bakal buruk di daerah ini. Anak dan suamiku mau makan apa, Pak? Itu bukan urusan saya lagi. Kamu harusnya mikir sebelum memfitnah rekan kerja kamu sendiri. Udah, nggak usah banyak drama lagi, Mbak Elis. Saya coba keluar dari area toko sekarang. Kamu Lilis ya, mantan karyawan senior di toko retail juga. Silakan taruh map lamaran kamu di atas meja. Iya betul, Ibu yang terhormat. Ini berkas lamaran saya yang paling lengkap, Bu. Saya punya pengalaman kerja bertahun-tahun di bidang retail. Pengalaman kamu memang lumayan dirisum. Tapi sebentar ya, saya cek dulu rekam jejak digital kamu. Iya silakan Bu, dijamin bersih dan aman kok Bu. Saya keluar dari toko sebelumnya itu karena mau cari tantangan baru. Oh, cari tantangan baru ya. Tantangan baru berapa memfitnah rekan kerja dan bertimpa rak besi gudang karena ketahuan menyembunyikan kosmetik curian kosmetik pribadi. Begitu Lilis. Ibu, Ibu tahu dari mana soal kejadian itu? Tuh, cuma kesalahpahaman Bu, saya dijebak. Jangan coba-coba mengarang cerita dongeng di depan saya Lilis. Grup WhatsApp sesama HRD retail di daerah ini udah rame nyebar foto kamu. Kamu pikir kami mau menerima karyawan yang suka mencuri lalu menuduh orang lain? Tolong Bu, kasihanilah saya. Saya berjanji nggak akan mengulangi perbuatan itu lagi Bu. Kasih saya kesempatan. Nggak ada kesempatan untuk mencuri dan menyebar fitnah di sini. Rekening ditutup untuk kamu selamanya. Silakan angkat kaki dari ruangan saya sekarang juga. Aduh, apes banget nasibku. Ternyata ini ajab nyata karena udah memfitnah Rina kemarin. Nama baikku udah busuk total di mana-mana. Sekarang aku harus cari kerja apa buat melanjutkan hidup. Berhenti di situ ini. Tolong jangan berjalan pergi lagi dan berhenti pura-pura seolah-olah nggak ada apa-apa di antara kita. Ready, kamu ngapain ke sini? Ini acara resmi desa kami. Tolong jangan bikin keributan yang nggak jelas di sini. Pulang. Saya kesini justru karena saya nggak mau jadi pengecut lagi, Hen. Saya datang ke sini mau tanggung jawab atas semuanya. Tolong jangan sembunyi di balik kata-kata serumu tadi. Mau apa kamu? Tolong jangan bikin keributan, Ready. Makanya, adik-adik sekalian, di zaman yang serba bebas seperti sekarang ini, tantangan buat perempuan muda itu berat sekali. Gadis-gadis zaman sekarang banyak yang gampang goyah cuma karena dibelikan barang mewah atau dirayu lewat pesan singkat. Tolong jaga kesucian diri kita baik-baik, jangan sampai mahkota yang paling berharga itu hilang sebelum waktunya. Bayangkan bagaimana hancurnya hati orang tua kita di rumah kalau tahu anak perempuan yang mereka rawat dari kecil malah merusak nama baik keluarga. Tapi Mbak Heni, jujur ya, kadang kami ini merasa serba salah. Di sekolah atau di tempat kumpul, kalau kita terlalu membatasi diri dan menolak diajak jalan sama cowok, ujung-ujungnya malah dijauhin. Jadi itu alasannya. Iya Mbak, teman-teman yang lain sering mengajak kita ini so suci, kuper atau nggak bakal laku sampai tua. Jujur rasanya ada tekanan tersendiri Mbak. Adek, dengerin Mbak ya.
Lebih baik kita dibilang kurang pergaulan oleh manusia daripada kita kehilangan harga diri yang gak akan pernah bisa dibeli pakai uang. Percayalah, laki-laki yang benar-benar tulus, yang punya niat baik dan masa depan cerah, dia gak akan pernah menuntut hal-hal yang melanggar batas. Dia justru akan menghormati prinsip kita, menjaga kita, bukan malah menjerumuskan kita ke dalam dosa. Coba lihat contoh kasus-kasus di luar sana. Banyak kan yang menyesal belakangan karena salah melangkah? Iya sih mbak, apa yang Mbak Heni omongin itu selalu benar dan masuk akal. Kami semua di desa ini beruntung banget punya panutan kayak Mbak Heni. Udah wajahnya adem dilihat, bicaranya santun, kegiatannya selalu positif, dan gak pernah sekalipun terdengar ada gosip miring sama Mbak Heni. Laki-laki yang bisa berjodoh dan menikah sama Mbak Heni nanti pasti bakal jadi laki-laki paling beruntung di dunia ini. Ah, kalian bisa aja. Tolong jangan memuji Mbak berlebihan seperti itu. Mbak ini manusia biasa, sama seperti kalian semua. Kita semua di sini sama-sama masih belajar untuk menjaga diri dan menjaga hati kok. Nggak ada yang sempurna. Tapi tetap aja, Mbak Heni itu beda. Standar kami yang Mbak Heni ini. Kami ingin sekali bisa seistiqomah dan seanggun Mbak dalam menjalani hidup. Iya, terima kasih atas pandangan baiknya. Yang penting amalkan apa yang baik yang baru aja kita bahas tadi ya. Yuk dilanjutin lagi, bantu melipat bajunya supaya cepat selesai sebelum matahari terik. Kenapa takdir harus sekejam ini sama aku? Freddy, kamu benar-benar laki-laki jahanam. Kamu bilang kamu sangat mencintai aku. Kamu berjanji demi apapun gak akan pernah meninggalkan aku sendirian. Tapi begitu aku kasih tahu kalau garis di tes ini berubah jadi 2, kamu malah pergi menghilang tanpa kabar begitu aja. Kamu pengecut, Freddy. Kamu hancurin hidup aku. Sekarang aku harus kayak gimana? Kandungan ini gak mungkin bisa disembunyiin selamanya. Lambat laun perut ini akan makin membesar. Kalau sampai orang-orang desa, ibu-ibu pengajian, dan anak-anak remaja di pagi tahu kondisi asli aku, habis udah semuanya. Habis nama baik aku, harga diri aku, semuanya akan diinjak-injak ke dalam lumpur. Mereka pasti akan meludahi muka aku. Enggak boleh. Aku nggak boleh membiarkan mereka melihat sisi buruk ini. Aku udah bersusah payah membangun reputasi sebagai wanita paling suci dan paling benar di desa Sukamaju ini. Aku nggak akan membiarkan citra itu runtuh dalam semalam. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, aku harus menutupi kehamilan ini rapat-rapat sampai aku menemukan jalan keluar. Biarlah aku membohongi satu desa, asalkan pandangan hormat mereka ke aku tetap utuh. Iya, aku harus tetap terlihat polos, suci, dan tanpa celah di depan mereka semua. Gak ada pilihan lain. Permisi, Pak Sopir, selamat pagi. Ini keretanya udah mau jalan ya? Kira-kira masih ada kursi yang kosong nggak ya buat saya? Mau ke pasar depan sana, beli keperluan dapur. Waduh, Mbak Heni, selamat pagi Mbak. Masih dong, selalu ada kursi kosong kalau buat Mbak Heni yang rajin ke pasar. Kebetulan gerbang tengah itu agak lowong, silakan naik aja Mbak. Terima kasih banyak ya Pak, maaf ngerepotin. Santai aja Mbak Heni, duduk yang nyaman ya. Sebentar lagi kita berangkat setelah satu penumpang lagi naik. Semoga nggak ada yang sadar sama perut aku. Bisa gawat kalau ada yang curiga. Aduh, pagi-pagi udah ketemu Mbak Alim kita. Tapi kok ada yang beda ya hari ini? Loh Hen, coba perhatian saya salah atau enggak ya? Apa maksud kamu? Tadi saya lihat kok gaya jalan kamu sekarang agak aneh sih. Kayak agak berat ke depan, mirip orang yang lagi bawa galon isi 2 di depan perut. Oh, bener juga kata Mas Benny. Kok tosnya dipeluk erat banget kayak bawa barang berharga. Ah, Mas Benny ini bisa aja kalau bercanda. Ini bukan apa-apa kok. Cuma bawaan sisa barang belanjaan kemarin yang belum sempat diturunin. Makanya agak tebal dan berat.
Oh, belanjaan kemarin ya? Rajin betul barang belanjaan diajak jalan-jalan lagi keliling desa. Tapi kok meluknya protektif banget ya, Hen? Kayak takut barangnya pecah atau takut ada yang mengintip isinya. Jangan-jangan isinya rahasia negara ya? Bukan rahasia apa-apa kok mas, cuma barang biasa aja, beneran. Jangan dilebih-lebihin begitu, nanti orang-orang malah salah paham sama saya. Oh, takut salah paham ya? Maaf deh kalau saya bikin salah paham. Saya cuma ngerasa ada yang aneh aja sama kamu. Nggak ada yang aneh sama saya, itu cuma perasaan kamu aja. Astaga naga, Pak Sopir, tolong pelan-pelan dong bawa keretanya. Ini jalanan kampung, bukan sirkuit balap liar. Tolong direm dikit, nanti si tas Mbak Heni bisa tumbah keluar semua ke aspal. Kasihan itu dari tadi dipengin terus kayak mau copot. Siap Mas Benny, ini juga udah pelan-pelan banget kok. Tapi ya bagaimana ya, kalau kereta ulet ini bisa ngomong, Mas pasti dia sudah teriak-teriak minta bonus pasang pegas baru sama saya. Soalnya muatan hari ini entah kenapa rasanya makin berat dari biasanya, padahal penumpangnya sama aja. Oh, ya nih Pak Sopir, kok goncangannya berasa banget ya hari ini. Jangan-jangan ada penumpang yang bawa beban hidup terlalu berat ini. Maaf ya semuanya kalau jadi terganggu. Ini karena jalanannya aja yang memang udah rusak dan banyak yang bolong. Pak Sopir juga nggak salah kok, emang kondisi jalannya aja yang nggak rata. Oh, jadi salah jalannya ya, Hen? Tapi kok saya perhatikan setiap kali kereta ini anjlok, kamu kan pegang besi pengaman kayak kita-kita, tapi malah peluk perut erat-erat, kayak ada sesuatu yang berharga banget di balik tas itu yang takut kena guncangan. Betul nggak ibu-ibu? Saya cuma refleks aja kok Mas Benny. Tolong jangan dibahas terus, saya jadi agak pusing ini karena guncangannya. Oh, udah jangan ribut, cuma bentar lagi sampai. Tolong duduk yang tenang ya. Dipilih aja Mbak Eni, semuanya masih segar-segar baru datang subuh tadi dari gunung. Khusus Mbak Eni, saya kasih harga potongan deh. Iya Bu deh, terima kasih. Saya mau ambil wortelnya setengah kilo sama kubisnya 1 ya. Kadang-kadang ya Hen, sayur kalau dilihat dari luar itu penampilannya kelihatan segar betul, mulus, hijau, seakan-akan tanpa cacat sedikit pun. Orang-orang pasti rebutan mau beli karena terpesona sama kulit luarnya. Tapi tahu nggak, pas kita bawa pulang terus dibelah pakai pisau, ternyata dalamnya udah busuk parah dan ulatnya udah bersarang di mana-mana. Persis kayak sifat sebagai manusia zaman sekarang kan, di luar alim, di dalam zong. Maksud Mas Benny apa ya? Dari tadi di kereta sampai di pasar ini ngomongnya selalu menyindir saya. Saya ada salah apa ya sama Mas Benny? Tolong ya, kalau bicara itu dijaga, jangan sembarangan menuduh hal yang enggak. Loh, kok mbak panutan kita mendadak emosi dan tersinggung begini? Padahal saya kan dari tadi cuma lagi bahas soal kualitas sayur di pasar ini. Balim, kenapa jadi merasa kesindir begitu? Kecuali kalau apa yang saya omongin tadi memang beneran mirip sama kondisi kamu sekarang, ya kan? Hah, cukup ya mas. Saya kesini cuma mau belanja dengan tenang. Nggak mau denger omong kosong gak jelas kayak gini. Jangan sampai posisi Mas Benny sebagai orang tua di desa ini hilang cuma karena suka mengurus hidup orang lain. Silakan aja lari Hen, kita lihat aja sampai kapan kamu bisa bertahan pakai topeng suci itu di desa ini. Mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari perwakilan pemudi kebanggaan desa kita. Mbak Eni, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak RT. Dan selamat malam buat semua warga desa Sukamaji yang saya hormati. Di malam yang penuh berkah dengan acara syukuran desa ini, saya hanya ingin berbagi sedikit keresahan hati saya sebagai sesama generasi muda. Akhir-akhir ini kita semua tahu kalau pengaruh luar itu kuat sekali. Pergaulan di kota-kota besar mulai masuk ke desa kita. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kepada adik-adik remaja semua, khususnya kaum perempuan, tolong jaga kesucian diri kita masing-masing. Jangan sampai kita gampang terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang cuma membawa kesenangan sesaat.
tapi malah merusak masa depan dan mengotori nama baik keluarga yang udah membesarkan kita dengan susah payah. Tuh dengar, Mbak Heni kalau ngomong ada banget ya, benar-benar berkelas. Perempuan itu ibarat mutiara. Kalau mutiara itu udah kotor atau retak karena kecerobohan sendiri, nilainya nggak akan ada lagi di mata orang. Jadi mari kita saling menjaga, saling mengingatkan dalam kebaikan, agar desa kita ini tetap dikenal sebagai desa yang bermartabat dan berkepribadian luhur. Terima kasih, selamat malam semuanya. Berhenti di situ ini. Tolong jangan berjalan pergi lagi dan berhenti pura-pura seolah-olah nggak ada apa-apa di antara kita. Freddy, kamu ngapain ke sini? Ini acara resmi desa kami. Tolong jangan bikin keributan yang nggak jelas di sini. Pulang. Saya kesini justru karena saya nggak mau jadi pengecut lagi, Hen. Saya datang ke sini mau tanggung jawab atas semuanya. Tolong jangan sembunyi di balik kata-kata serumu tadi. Mau apa kamu? Tolong jangan bikin keributan, Freddy. Warga desa harus tahu anak yang sekarang ada di dalam kandungan itu anak saya. Kita udah jalan terlalu jauh. Sebentar mas, ini siapa ya? Jangan asal bicara dan membuat fitnah di tengah acara syukuran kami. Mbak ini orang baik-baik di desa ini. Maaf Pak RT, dan maaf untuk semua warga desa. Kami adalah orang tua Reddy. Apa yang anak kami katakan itu 100% jujur, bukan fitnah. Kami datang ke desa ini malam justru dengan niat baik, yaitu untuk melamar Heni secara resmi, karena dia memang sudah hamil duluan dengan anak kami sebelum anak kami sempat pergi bekerja keluar kota. Kami punya bukti komunikasinya di HP. Bohong Pak RT, tolong usir mereka. Mereka semua bohong dan cuma mau menjatuhkan nama baik saya di depan semua orang. Saya nggak kenal siapa dia. Demi Tuhan saya nggak tahu apa-apa. Sampai kapan kamu mau bohong, Hen? Kamu selalu bilang ke saya kalau kamu takut dicap buruk sama warga desa, makanya menyebabkan ini semua. Tapi menurut kamu malam ini bicara soal kesucian di atas panggung, sementara kamu mengandung anak kita. Saya sadar kebohongan ini harus dihentikan sekarang juga. Mari kita bicarakan ini dalam balai desa. Tidak enak jika kita berbicara di sini. Minggir, saya bilang minggir. Ini semua fitnah. Mereka sengaja mau menghancurkan hidup saya. Tolong jangan percaya sama orang-orang asing itu Pak RT. Tolong bantu saya Pak. Halah, ternyata selama ini cuman acting sama nasihatin anak-anak kami biar jaga diri. Nggak taunya diri sendiri yang kebobolan duluan, penipu. Iya, memalukan sekali. Mukanya aja yang polos kayak malaikat, kelakuannya bikin merinding. Pantas aja kalau jalan atau naik odong-odong perutnya selalu ditutupin tas besar. Wah, luar biasa sekali pertunjukannya malam ini. Ya ampun, ternyata yang paling jago menyimpan rahasia paling dapat di dunia ini bukan berangkas bank utama atau lemari besi baja, tapi Mbak Heni yang paling suci dan paling anggun sedesa Sukamaju. Mas Benny puas sekarang. Mas Benny dari awal emang selalu berniat menjatuhkan saya di depan semua orang kan. Mas Benny jahat. Hei, ini jangan membalikan fakta ya. Yang bikin diri kamu jatuh malam ini bukan saya, bukan Reddy, dan bukan warga desa. Diam kamu. Tapi kebohongan kamu sendiri yang udah menumpuk setinggi gunung. Kamu sibuk pasang topeng paling suci sampai lupa kalau bangkai itu mau disimpan dimanapun pasti bakal tercium baunya. Dari pagi sampai malam baru selesai ngirim banyak pesan. Seneng sih banyak yang suka sama basreng dan keripik kaca aku. Tapi ya gitulah, capek banget ngirim banyak. Gak apa-apa deh, yang penting banyak orang yang seneng sama basreng dan keripik kacanya. Jangan lupa dibeli ya, belinya tinggal tap gambarnya di layar. Aku tunggu.
Sialan, ayo menyala. Tolong menyala sekarang. Saya harus pergi dari tempat terkutuk ini. Saya nggak kuat lagi tinggal di sini. Itu Henny mau kabur. Jangan biarin dia pergi begitu aja. Setelah bikin malu desa kita, kejar dia. Jangan lihat saya seperti itu. Jangan deketin saya. Stop. Ayo jalan demi bayi ini. Jalan. Saya nggak mau dihakimin sama orang-orang so suci itu. Henny, turun tidak kamu? Malah mau maling kereta ulat punya orang lagi. Benar-benar udah kehilangan akal sehat kamu ya. Minggir semuanya. Kalau nggak ada yang mau minggir, bakal saya tabrak kalian semua. Jangan ada yang berani menghentikan saya malam ini. Astaga, kenapa keretanya nggak mau maju? Remnya blong. Remnya nggak berfungsi. Tolong matikan mesinnya dari luar. Perut saya sakit banget, kepala saya pusing. Tolong saya. Waduh mbak ini, jangan dipaksa gas terus. Itu kuncinya macet, nggak bisa dicabut. Kereta saya nggak pernah seperti ini sebelumnya. Jangan dipaksa, nanti meledak. Astaga, lihat itu. Ini nggak masuk di akal. Keretanya seperti digerakkan oleh kekuatan goib. Rodanya muter terus tapi nggak pindah tempat. Ini namanya ajab tunai dari Tuhan. Baru aja semenit lalu so suci menasihatin orang di atas panggung. Ternyata menyembunyikan dosa besar dan berniat kabur. Langsung dibalas konten malam ini juga. Saya minta maaf, saya mau aku salah. Tolong hentikan keretanya. Ampun, jangan biarin anak saya kenapa-napa. Tolong saya, warga desa Sukamaju. Jangan cuma menontonin saya. Henny, makanya jangan pernah menantang kebenaran dengan kebohongan kamu. Mau lari kemana lagi kamu sekarang? Kalau takdir udah mengunci kamu di situ. Ampun. Ini diminum dulu teh hangatnya, bagus buat menenangkan pikiran, apalagi buat ibu hamil seperti kamu. Nggak boleh terlalu banyak melamun sore-sore begini. Terima kasih banyak ya Mas Benny. Terima kasih juga karena akhir-akhir ini Mas Benny justru jadi salah satu orang yang masih mau menyapa dan peduli sama saya di desa ini. Padahal dulu saya sering banget sini sama Mas Benny. Saya ini memang dasarnya cerewet, Hen. Mulut saya dari dulu memang pedas kalau komentari orang. Kamu kan tahu sendiri. Tapi ya, saya begitu karena saya paling gak suka melihat orang yang penuh kepura-puraan. Berlagak paling suci tapi aslinya rapuh. Mas Benny benar. Kejadian malam itu, panggung itu, kereta mini itu benar-benar jadi tamparan paling keras dalam hidup saya. Saya minta maaf ya Mas. Selama ini saya terlalu sibuk membangun dinding pencitraan biar dihormati, biar dianggap wanita paling sempurna. Saya terlalu takut dihakimi, sampai akhirnya saya mengorbankan kejujuran saya sendiri. Udah, gak usah disesali berlebihan yang udah lewat. Yang penting sekarang kamu sudah mau jujur, sudah mau menerima lamaran Reddy dan mau bertanggung jawab sama calon anakmu. Tahu nggak, hidup itu rasanya jauh lebih ringan, tenang, dan enak kalau kita melangkah tanpa perlu pakai topeng palsu di wajah kita. Pujian orang itu nggak ada gunanya kalau cuma hasil dari kepura-puraan. Iya Mas Benny, sekarang saya sadar kehormatan yang sesungguhnya itu bukan dicari dari penilaian orang lain, tapi dari keberanian kita buat mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Saya siap menjalani sisa hidup saya dengan jujur, apapun pandangan orang desa nanti. Nah, begitu dong, itu baru namanya Henny yang kuat. Ayo habiskan tehnya, sebentar lagi mau maghrib. Aku duluan ya. Bentar Pak Sapri, tolong pause detik ini. Coba tuh lihat, ada ibu-ibu yang pakai daster motif bunga matahari lagi deketin meja panitia. Loh, kok postur tubuhnya mirip? Astaga naga, itu kan daster barunya Bu Rina. Lihat tuh tangannya, lincah banget kayak pesulap. Langsung nuker kantong mangganya sama kantongan pelaku. Bu Rina, coba kamu berdiri dan jelasin ke kita semua. Jadi selama ini semua laporan warga tentang polisi.
Bu Kokom, ini potongan daging sapi paling segar, seratnya bagus, pas banget kalau mau dibikin rendang buat acara keluarga besok. Iya beneran seger ya Pak Joko, merah merona begini warnanya, nggak kayak lapak sebelah yang pucat. Timbang 2 kilo ya, jangan dikurangin loh timbangannya. Tenang Bu Kokom, timbangan saya selalu jujur dan berkah. Ini udah pas 2 kilo, saya taruh di atas meja sini ya, totalnya jadi 240.000. Sebentar ya Pak, saya cari uangnya. Aduh, nyelip nih uangnya. Duh, Bu Kokom repot banget ya. Sini aku bantu pegangin kalau kesusahan. Antrian di belakang udah mulai panjang nih. Nggak usah Bu Rina, ini udah ketemu uangnya. Pak Joko, ini uangnya pas ya, tolong dihitung dulu. Duh, anakku udah rewel nunggu di rumah. Aku pamit duluan deh, Bu Kokom, Pak Joko. Takut kesiangan mau masak. Oh iya Bu Rina, terima kasih ya udah belanja. Bu Kokom, ini uangnya pas ya, silakan dibawa daging segarnya. Makasih banyak ya Pak Joko, aku juga mau langsung pulang ke rumah, mau buru-buru potong dagingnya biar cepet kelar. Pak, sini lihat deh. Aku baru pulang dari lapak Pak Joko bawa harta karun. Dagingnya seger banget, merah merona. Pokoknya mantep kalau dibikin rendang. Beneran nih, tumben kamu dapat yang segar. Biasanya kan kamu suka kalah cepat sama ibu-ibu komplek. Duh, Pak Kokom, dengar kata rendang kok hidung aku langsung sensitif ya. Ikutan lihat dong, siapa tahu bisa kecipratan satu potong pas mateng nanti. Tenang Neng Siti, nanti gampang itu mah. Ayo Pak, Neng Siti, siap-siap terpukau ya sama pilihan daging aku. Iya, cepetan, aku udah lapar. Bayangin bumbu rendangnya. 1, 2, ti. Astaga, ini apaan? Kok warnanya biru begini? Wih, apaan ini Bu Kokom? Kok ramanya kayak bangkai tikus kejepit pintu sih? Pusing banget kepalaku, langsung kelingan. Bu, ini mah bukan daging segar, tapi daging sisa zaman purba. Kamu ditipu sama Pak Joko apa gimana? Kok baunya bikin pingsan? Nggak mungkin, demi apapun aku tadi di pasar, dagingnya seger banget Pak. Kok sampai rumah malah berubah jadi zombie begini? Aku nggak terima. Daripada pusing mikirin daging busuk, mending kalian rasain kebahagiaan yang gak ada tandingannya nih. Look at this, aku bawa basreng mantul, terus ini keripik acaranya, dijamin bikin lidah kalian bergoyang. Caranya tinggal tap-tap layar ini aja, ayo diborong sebelum kehabisan. Mending Bu Kokom tenang dulu, besok kita coba selidiki di pasar. Sekalian aku mau beli minyak goreng di kios Ko Aliong. Bener kata Neng Siti, mending besok disamperin ke pasar biar jelas masalahnya. Nah, Bu Lastri, ini total semuanya jadi 150.000 ah. Udah aku kasih harga potongan, jangan ditawar lagi ya. Sebentar Ko Aliong, kok totalnya bisa segini sih? Coba aku hitung dulu, perasaan tadi aku cuma ambil beras sama telur sedikit deh. Haiya, sini kalau kamu nggak percaya, hitung sendiri saja pakai kalkulator ini. Harga minyak goreng kemasan 2 liter yang baru datang dari truk itu juga belum aku masukin lah. Pas banget mereka berdua lagi sibuk berantem. Ini saatnya aku beraksi sebelum ketahuan orang lain. Botolku yang kurus kering ini ditukar sama yang montok baru turun dari truk. Untung besar aku hari ini, gak perlu keluar uang sepeser pun buat menggoreng kerupuk. Oh iya Deng, Ko Aliong, aku lupa kalau kemarin ada titipan belanjaan dari Bu Endang juga. Permisi Ko Aliong, Bu Lastri, aku duluan ya, mau buru-buru pulang. Takut suamiku kelaparan nungguin gorengan di rumah. Siap Bu Rina, hati-hati di jalan ah. Jangan sampai belanjaannya ketinggalan.
Sayur. Ayo ibu-ibu silakan dipilih sayurannya yang masih segar, baru dipetik dari kebun sebelah. Bang Jale, aku dari tadi nungguin di depan pagar sampai digigit nyamuk. Bang, tolong timbangin tomatnya setengah kilo ya. Aku mau beli bumbu dapur juga bang, tapi dengar-dengar kemarin ada yang apa sih ya di pasar? Si Bu Kokom dapat daging busuk, padahal belinya segar, aneh banget. Iya, aku juga dengar cerita itu. Katanya minyak goreng Koliong juga berkurang setengah. Horor banget ya kampung kita sekarang. Waduh, masa sih Bu? Kok bisa ketukar-tukar misterius begitu? Ih, apa jangan-jangan ada hantu pasar yang suka usil ya Bu? Mau ngapain kamu Bintang? Itu dagangan bukan sarapanmu. Bintang, jangan bikin modal aku habis dimakan kamu ya. Dasar si Bintang. Lucu banget sih Bintang bang. Mukanya pas ketahuan mau nyolong water kayak muka suami aku kalau ketahuan ngerokok diem-diem. Tapi beneran deh, soal barang hilang itu bikin resah. Aku jadi takut mau belanja di ke pasar lagi. Daripada kita bingung nebak-nebak sendiri, mending nanti siang kita ngumpul di warung makan Bu RT aja buat bicarain masalah ini sekalian sama makan siang. Amboy, siang ini panasnya bukan main ya. Tapi kok muka kalian bertiga lebih kusut dan lebih panas daripada cuaca di luar sana? Ada masalah apa nih? Gimana gak panas coba Bu RT? Aku masih dongkol setengah mati. Masa daging segar yang aku beli di Pak Joko bisa berubah jadi daging zombie pas di rumah? Bau bangkai banget Bu. Iya loh Bu RT, malah tetangga sebelahku juga ngeluh buah mangganya mendadak jadi memar-memar kayak habis digebukin. Ini pasti ada yang gak beres di pasar kita Bu. Waduh, ini gak bisa dibiarin. Kalau begini terus warga kampung kita bisa tekor semua. Coba aku catat dulu satu-satu ya. Catat yang gede Bu RT, jangan-jangan ada sindikat tuyul yang hobi nuker belanjaan orang. Masa iya pedagang pasar kompak mau menipu kita? Betul, pasti ada maling licik yang berkeliaran pas kita lagi lengah. Aku curiga ini orang dalam pasar atau pembeli lain. Oke, laporannya udah aku kumpulin di sini ya. Kebetulan besok pagi pasar mau ngadain acara besar-besaran untuk pelanggan setia nih. Jadi besok ada undian utama kulkas 2 pintu ya Bu RT. Waduh, aku harus datang bawa kantong belanjaan terbaikku sini, siapa tahu beruntung. Pas banget, besok aku bakal serahin catatan keluhan ini langsung ke pihak pengelola pasar di lapak Kang Danang biar langsung diselidiki pelakunya. Nah Kang Dadang, ini kantong belanjaan spesial berisi apel merah yang udah ditempel pita merah tersembunyi. Siapapun pelanggan setia yang dapat kantong ini nanti, dia yang berhak bawa pulang hadiah utama kulkas 2 pintu. Mantap betul Pak Anwar. Beruntung banget ya yang dapat kantong apel ini. Saya taruh di dekat meja panitia sini dulu ya, biar aman dan gak kecampur sama buah pesanan orang lain. Sip, tolong dijagain ya Kang. Aku mau ke tenda panitia sebentar buat ngecek kotak kupon undiannya. Jangan sampai ada yang usil mindahin kantong ini. Pucuk dicinta, ampun tiba. Ini namanya ada kantong apel merah nganggur nih di meja. Kelihatannya segar banget, beda jauh sama manggaku yang udah benyek. Aduh, kardus yang ini kok berat banget ya. Mumpung Kang Dadang lagi sibuk sama kardus jeruk, aku tukar aja lah. Selamat tinggal mangga penyok, selamat datang apel merah gratisan. Hari ini aku benar-benar beruntung tanpa modal nih. Ada Bu Rina. Sejak kapan ibu berdiri di situ? Mau beli buah nih pagi-pagi. Mumpung belum rame banget. Enggak, Kang Dadang. Ini aku cuma numpang lewat aja, mau buru-buru ke depan panggung biar dapat barisan paling depan buat nonton pengumuman undiannya.
Halo semuanya, ini dia momen yang paling kita tunggu-tunggu. Saya akan mengambil kupon terakhir dari dalam kotak undian untuk pemenang hadiah utama kulkas 2 pintu. Aduh Gusti, semoga nomor aku yang keluar. Aku udah butuh banget kulkas baru buat nyimpen daging segar biar gak busuk kayak kemarin. Dan pemenangnya adalah nomor peserta 087 atas nama Bokokom dari Kampung Makmur. Wih, aku menang. Kulkas 2 pintu jadi milik aku, Pak Anwar. Selamat Bu Kokom, ayo naik ke panggung. Silakan tunjukkan pita merah undian yang ada di dalam kantong belanjaan buah yang ibu bawa sebagai bukti sah. Sebentar Pak Anwar, kok isinya malah mangga memer-memer begini? Mana pita merahnya? Nggak ada sama sekali, cuma ada bau asam mangga penyek. Loh, kok bisa? Padahal tadi saya sendiri yang nebelin pita merah itu khusus di kantong isi apel, bukan mangga penyok begini. Wah, ada yang gak beres ini. Kantong ibu pasti udah ditukar orang. Aduh, alamak, mati aku. Ternyata kantong apel yang aku tukar tadi pagi itu kantong hadiah utama. Waduh, tamat riwayatku kalau ketahuan. Udah, harap tenang kembali ibu-ibu. Masalah penukaran kantong ini sangat serius. Pak Sapri Satpam, tolong bawa Bu Kokom dan saksi-saksi ke ruang pusat keamanan sekarang. Kita cek rekaman CCTV pasar. Nah, ini dia Pak Anwar, rekaman kamera pengawas yang menyorot langsung ke area lapak buah Kang Dadang sekitar jam 9 pagi tadi. Coba kita putar pelan-pelan ya videonya. Iya Pak Sapri, tolong di zoom sekalian mukanya si maling kantong belanjaan itu. Aku pengen lihat jelas apa komplotan penjahat yang udah ngacak-ngacak pasar kita. Bentar Pak Sapri, tolong pause detik ini. Coba tuh lihat, ada ibu-ibu yang pakai daster motif bunga matahari lagi deketin meja panitia. Loh, kok postur tubuhnya mirip? Astaga naga, itu kan daster barunya Bu Rina. Lihat tuh tangannya, lincah banget kayak pesulap. Langsung nuker kantong mangganya sama kantong apel aku. Bu Rina, coba kamu berdiri dan jelasin ke kita semua. Jadi selama ini semua laporan warga tentang belanjaan yang kutukar di pasar itu lakukan kamu. Sumpah, aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma hilaf, nggak tahu kalau kantong apel itu ada hadiah kulkasnya. Hilaf matamu Bu Rina. Berarti daging bau bangkai yang kemarin aku bawa pulang itu juga kerjaan kamu ya? Tega banget kamu nipu tetangga sendiri demi untung sendiri. Buktinya udah jelas dan gak bisa diganggu gugat lagi. Rekamannya udah aku pindahin ke flash disk buat bukti otentik. Gak usah banyak alasan lagi Bu Rina. Ayo kita keluar sekarang ke halaman pasar. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu ini di depan seluruh warga kampung yang udah kamu rugikan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian harap tenang. Pelaku penukaran barang belanjaan misteri selama ini udah ketahuan lewat CCTV. Ternyata pelaku tunggalnya adalah Bu Rina. Ya ampun Bu Rina, tega banget sih kamu, Bu. Bener-bener gak nyangka aku. Mukanya aja yang ramah, tapi kelakuannya minus banget. Aku hampir aja jantungan gara-gara daging busuk yang kamu tuker. Maafin aku ibu-ibu, maafin aku. Aku bersalah, aku hilaf karena pengen untung sendiri tanpa modal. Aku nyesel Bu, tolong jangan laporin aku ke polisi. Hukumannya bukan polisi lagi Bu Rina, tapi sanksi sosial dari warga. Sekarang tanda tangani dulu surat pernyataan ini. Kalau kamu janji gak bakal ngulangin perbuatan licik ini lagi. Iya, maaf Pak Anwar. Aku janji gak bakal sentuh barang belanjaan orang lain lagi seumur hidup aku. Bu Kokom, ini ada uang ganti rugi buat daging kemarin. Tolong diterima ya. Aku benar-benar minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam.
Untungnya uangnya pas. Tapi hukum kamu nggak bakal cuma sampai di sini ya, Bu Rina. Enak aja kalau cuma ganti rugi uang terus masalahnya kelar. Betul, mulai besok pagi kamu wajib membantu para pedagang menyapu dan merapikan seluruh lorong pasar rakyat ini sebagai bentuk penebusan dosa. Iya Pak Anwar, besok subuh-subuh aku bakal datang bawa sapu lidi ke lorong pasar. Duh, ternyata nyapu lorong pasar sepanjang ini bikin encok ya. Mana sampahnya nggak habis-habis lagi dari subuh. Makanya Bu Rina jangan suka remehin pekerjaan orang lain. Sekarang rasain sendiri kan gimana capeknya keringetan di pasar tanpa dapat untung haram. Iya Pak Joko, aku kapok dulu pas nuker daging di lapak sampean. Rasanya gampang banget. Sekarang nyapu secuil orang aja nafas aku udah kayak mau habis. Nih Bu Rina, sekalian tolong angkut sayuran busuknya yang ini ya. Tapi tenang aja, jangan takut ketukar lagi. Ini murni sampah bau kok, nggak bakal bikin untung. Iya Kang Dadang, aku ikhlas kok jalanin hukuman sosial ini. Nah, habis disapu bersih, jangan lupa itu lantai yang becek bekas es batu daging, tolong dipel juga ya. Siap Pak Joko, semuanya bakal aku bikin kinclong biar warga pelan-pelan mau maafin kelakuan aku yang kemarin. Ya udah, terusin kerjanya Bu Rina, sebentar lagi pasar makin ramai. Mending kamu buruan kelarin biar sore nanti bisa istirahat di rumah. Bu Lastri, Neng Siti, sebentar, jangan lewat dulu. Singgah ke teras rumah aku yuk sebentar. Ada angin apa nih mendadak manggil-manggil? Kamu nggak lagi bersenandung ngerencanain mau nukar sendal jepit kita berdua kan, Bu Rina? Hus, Bu Lastri nggak boleh susan begitu. Lihat tuh di mejanya ada banyak makanan yang kelihatannya enak. Perut aku udah bunyi nih. Enggak, beneran demi apapun nggak ada niat licik. Ini aku murni bikin kue tradisional sendiri dari dapur, khusus buat kalian berdua sebagai tanda permintaan maaf aku. Nah, kalau urusan makanan gratis yang gak tertukar sih aku garis depan. Aroma teh kamu wangi banget nih, bikin haus. Wow, odeh-odehnya mantap banget ya Bu Rina. Isiannya kacang hijaunya penuh. Enak banget kue kamu, Bu Rina. Ya udah, karena kuenya manis dan ketulusan kamu kelihatan, aku sama warga lain udah maafin kamu kok. Yang penting jangan diulangi lagi ya. Betul Bu Rina, kita kan tetangga, harus saling menjaga. Oh iya, besok pagi jangan lupa belanja sayur lagi ya. Alhamdulillah hari ini dagangan ludes das tanpa sisa. Bintang, hari ini kamu pintar banget nggak pakai acara nyolong wortel. Orang lagi di jalan. Bang Jawi, lihat nih belanjaanku sekarang. Plastiknya sengaja pakai yang transparan biar semua orang bisa lihat kalau isinya nggak ditukar-tukar lagi. Bagus Bu Rina, begitu dong. Kalau jujur kan belanjanya jadi tenang. Hati adem, tetangga juga nggak bakal kena diare gara-gara daging busuk. Jangan diingat-ingat lagi ya Bu, dosa masa lalu itu. Sekarang aku udah bertobat, mau jadi nasabah pembeli budiman yang paling setia di pasar ini. Mantap Bu Rina, ya udah kalau begitu aku sama si Bintang pulang duluan ya. Ayo Bintang, jalan.